bagimu Bapa atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang telah kami rasakan di pagi yang indah ini. Firman-Mu hendak menyapa kami, Roh Kudus mulai yang menerangi hati kami untuk mengerti dan mampu menjadi pelaku firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi dan shalom buat kita semua. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini. Firman Tuhan menguatkan kita menjalani hari ini, yaitu dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Demikian dikatakan dalam bahasa Indonesia. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keserakahan merupakan suatu dosa yang mematikan. Keserakahan dan ketamakan merupakan dosa yang mematikan. Keserakahan atau ketamakan, godaan yang sudah cukup tua dalam hidup manusia. Jadi sudah cukup tua dalam hidup manusia. Dan keserakahan atau ketamakan akan melakukan apapun untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Orang yang serakah atau tamak tidak bisa puas dengan apa yang dia miliki, dan bahkan akan melakukan hal-hal yang tercela untuk memuaskan keinginannya. Dia harus menumpuk, terus menumpuk. Dia akan melakukan bagaimana dia dapat menumpuk, walaupun perbuatan itu lari dari yang sebenarnya dia akan lakukan. Nah, sebelumnya Yesus memperingatkan para muridnya, waspada atas atau kepada kemunafikan. Dan nats ini mengingatkan, mengajarkan agar waspada kepada ketamakan, kerakusan, keserakahan. Karena ketamakan itu ibarat bensin yang dituang ke dalam api yang berkobar. Jadi ingat Bapak Ibu, sekalipun kita melihat orang yang tamak itu mengumpulkan harta sampai bertumpuk, tetapi ingat Bapak Ibu, Tuhanlah pemilik hidup kita, dan Dia jugalah pemilik segala sesuatu, baik itu harta yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu, bagi orang percaya, hidup di dalam ketamakan, kerakusan, keserakahan akan harta dunia ini. Melalui nats ini kita ditanya kembali, bagaimana sikap kita dengan harta benda yang kita miliki? Apakah kita lebih melekat kepada harta yang kita miliki daripada melekat kepada si pemberi harta yang kita miliki dalam dunia ini?
kita melekat kepada harta yang diberikan oleh Tuhan, atau si pemberi harta itu, yaitu Tuhan, kepada kita. Jika kita lebih melekat kepada harta itu, ingat Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak perlu harta. Jika kita lebih melekat kepada harta yang kita miliki, kita akan menjadi orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang rakus, karena kita sudah berharap kepada apa yang kita miliki itu. Kita sudah bergantung kepada harta yang kita miliki itu. Ido ubaina didokon aman inang ya disiartam di sido rohang. Ya, seperti orang kaya yang bodoh itu, yaitu di Lukas 12 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Dia menumpuk hartanya dan dia mengatakan sudah lengkap semuanya, cukup. Tetapi firman Tuhan mengatakan di ayat 20, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nantinya? Jadi ada kata bijak mengatakan, Bapak Ibu, orang yang tamak, orang yang serakah tidak akan merasakan lezat dan manisnya kenikmatan. Dia bagai orang yang makan yang tidak pernah merasa kenyang dan nikmat. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, kita semua melalui nats ini dikatakan agar kita waspada akan ketamakan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keserakahan, ketamakan, kerakusan hanya bisa diatasi dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima. Itu yang akan menghapuskan ketamakan. Kita akan bersyukur atas apa yang kita terima, sehingga tidak hanya mengambil, menumpuk, tapi marilah lihat kebaikan Tuhan sehingga kita menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.